Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Mari Bercerita bersama saya Revi Ridwan Ahmad dan Ibrahim Rafasya Ahmad. Kita akan membacakan buku Pintar Anak Islam, cerita 25 Nabi, karya Ruli Nasrullah. Melanjutkan kisah tentang Nabi Soleh alaihi salam. Dan kepada kaum Samud kami utus saudara mereka Soleh. Dia berkata, "Wahai kaumku, sembahlah Allah. Tidak ada Tuhan bagimu selain Dia. Dia telah menciptakanmu dari bumi, tanah, dan menjadikanmu pemakmurnya. Karena itu mohonlah ampun kepadanya, kemudian bertobatlah kepadanya." Surah Hud ayat 61. Di daerah antara Hijaz dan Syam ada sebuah suku, namanya suku Samud. Mereka tinggal di sebuah dataran yang dulu termasuk jajahan dan dikuasai suku Ad. Ya, suku yang durhaka kepada Allah dan Nabi Hud itu telah binasa, disapu angin topan yang dikirim oleh Allah karena membangkang dan mengingkari kebenaran Nabi Hud yang diutus Allah. Kemakmuran dan kemewahan hidup yang dahulu dimiliki oleh kaum Ad telah diwarisi oleh kaum Samud. Tanah-tanah subur yang memberikan hasil berlimpah, binatang-binatang perahan yang berkembang biak, kebun-kebun bunga yang indah, dan bangunan rumah yang didirikan juga megah. Itulah kenikmatan yang Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan. Kenikmatan itu membuat mereka hidup tentram dan bahagia, aman dari gangguan. Kemewahan hidup mereka cukup untuk semua keturunan mereka. Namun kaum Samud tidak mengenal Allah. Mereka menyembah berhala-berhala sebagai bentuk ibadah. Ini. Mereka meminta perlindungan dari segala bala dan musibah kepada berhala. Oleh karena itulah Allah mengutus seorang nabi lagi. Allah yang Maha Pengasih tidak akan membiarkan hamba-hambanya berada dalam kegelapan. Allah juga tidak akan menurunkan azab dan siksa kepada kaum yang beriman kepadanya. Allah Subhanahu wa Ta'ala kemudian mengutus Nabi Saleh untuk mengajak kaum Samud. Ia adalah seorang nabi yang telah dipilih Allah dari suku Samud. Ia berasal dari keluarga yang terpandang dan dihormati oleh kaumnya. Nabi Saleh juga terkenal tangkas, pandai, rendah hati, dan ramah. Maka datanglah Nabi Soleh kepada kaum Samud yang mengajak mereka untuk beriman dan menyembah Allah. Nabi Soleh berharap agar mereka mau meninggalkan berhala-berhala yang mereka sembah, karena berhala-berhala itu tidak bisa berbuat apa-apa. Yang Maha Kuasa hanyalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seperti nabi-nabi sebelumnya, Nabi Soleh juga mengajak kaumnya dengan tekun dan sabar, karena petunjuk-petunjuk Allah itu tidak memaksa. Nabi Soleh juga menjelaskan bahwa ia adalah seseorang dari golongan mereka yang memiliki ikatan keluarga satu suku. Nabi Soleh mengharapkan kaumnya mau mengikuti petunjuknya supaya mereka segera meninggalkan berhala-berhala itu. Jikalau mereka beriman kepada Allah yang Maha Esa, Allah akan menyelamatkan mereka dari kesusahan di dunia dan akhirat. Kaum Samud terperanjat setelah mendengar ajakan Nabi Soleh. Mereka tidak menyangka kalau Nabi Soleh bisa melakukan itu. Mereka tidak percaya ada orang yang mengaku Nabi berasal dari kaumnya sendiri. Karena itulah mereka menolak ajakan Nabi Soleh dengan serentak. "Wahai Saleh, kami mengenalmu sebagai orang yang pandai. Pikiranmu tajam, pendapat dan semua pertimbanganmu selalu tepat. Kami melihat tanda-tanda kebaikan dan sifat-sifat yang terpuji pada dirimu. Kami mengharapkan engkau menjadi pemimpin kami.
engkau akan kami jadikan sebagai pemimpin dalam mengagungkan berhala kami. Kata kaum Samud panjang lebar. Mereka juga sangat menyayangkan akan tindakan Saleh. Menurut mereka, Nabi Soleh telah keluar dari ajaran nenek moyang mereka dan dicap telah melanggar adat istiadat kaumnya. Dengan lantang mereka mengatakan bahwa mereka tidak akan beriman kepada Allah dan tetap akan menyembah berhala. Mereka tidak ingin meninggalkan ajaran nenek moyang yang telah turun-temurun. Nabi Soleh memberi peringatan kepada mereka agar jangan menentangnya dan segera mengikuti ajakannya untuk beriman kepada Allah. Nabi Soleh menceritakan kisah kaum-kaum sebelumnya yang mendapat siksa dan azab dari Allah karena mereka menentang Rasulnya. Orang-orang yang berkedudukan sosial lemah menerima dakwah Nabi Soleh dan beriman kepadanya. Sedangkan orang-orang kaya dan berkedudukan tetap menolak ajakan Nabi Soleh dan mengingkari kenabiannya. Sini, manggil-manggil. Kenapa? Sini, cepat. Sini, di sini on frame dulu. On frame, jangan keluar. Mereka berkata, wahai Soleh, kami kira engkau telah kerasukan setan dan terkena sihir. Engkau telah menjadi sinting dan menderita sakit jiwa. Akalmu sudah berubah dan pikiranmu sudah kacau. Nabi Soleh mendapat tantangan hebat. Ia dianggap sebagai tukang bohong. Mereka juga menuduh bahwa Nabi Soleh hanya mengejar kedudukan saja. Dengan kata-kata kasar, mereka juga mencerca Nabi Soleh sebagai orang yang hanya mengaku-ngaku Nabi. Nah, ini untanya. Ini unta Nabi Soleh. Ini unta. Aku telah berulang-ulang mengatakan kepada kalian bahwa aku tidak mengharapkan apapun. Aku tidak mengharapkan pangkat dan kedudukan. Apa yang aku lakukan semata-mata karena perintah Allah. Tegas Nabi Soleh menjelaskan. Namun mereka terus menentang ajaran Nabi Soleh. Orang-orang dari golongan bawah yang sudah mengikuti ajaran Nabi Soleh pun dibujuk untuk kembali pada mereka. Namun Nabi Soleh tetap bertahan untuk menyampaikan dakwahnya. Ia hanya terus berusaha sedangkan hasilnya diserahkan kepada Allah. Di samping penentangan pada ajaran Nabi Soleh, mereka juga menantang Nabi Soleh untuk membuktikan kenabiannya. Mereka menginginkan Nabi Soleh membuat keajaiban yang bisa membuktikan bahwa ia adalah seorang Nabi. Nabi Soleh tahu bahwa mereka hanya ingin menghilangkan pengaruhnya. Apabila Nabi Soleh gagal membuat bukti, ia akan kehilangan pengaruh. Kemungkinan para pengikutnya akan pergi meninggalkan ajarannya. Oleh karena itu, Nabi Soleh meminta petunjuk kepada Allah untuk tantangan ini. Maka Nabi Soleh pun balik menantang mereka. Jika ia mampu membuktikan dengan sebuah keajaiban, mereka harus mau mengikuti ajaran Nabi Soleh. Nabi Soleh memohon kepada Allah sehingga dengan kekuasaannya ia dapat menciptakan seekor unta betina. Unta itu keluar dari sebuah batu besar yang ada di sebuah bukit. Mereka sendiri yang menunjuk tempatnya. Dengan izin Allah yang Maha Kuasa, terbelahlah batu besar yang ditunjuk Nabi Soleh. Unta betina itu keluar dari sana. Mereka pun merasa heran, takjub dengan kekuasaan Allah. Nabi Soleh mampu membuktikan kenabiannya. Ia terhindar dari rencana penjatuhan nama baiknya. Bahkan banyak sekali yang beriman kepada Allah dan percaya kepada Nabi Soleh. Setelah unta itu diciptakan, Allah berfirman kepada Nabi Soleh supaya unta itu tidak diganggu oleh siapapun. Jadi, unta itu dibiarkan mencari makan dan minum sendiri. Kemudian unta itu berkeliaran di ladang-ladang, memakan rumput tanpa mendapat gangguan. Ketika minum, ia minum sepuas hati. Pada saat unta Nabi Soleh itu minum, tidak ada seekor binatang lain yang berani menghampirinya. Karena itu, para pemilik binatang ternak lain pun menjadi tidak senang. Mereka merasa ternaknya dinomor duakan. Mereka pun menghasut pemilik-pemilik ternak dan mengajak yang lainnya supaya tidak senang pada unta Nabi Soleh. Kebanyakan orang-orang di sana terhasut sehingga mereka pun mulai membenci unta itu. Lalu mereka berkumpul dan bersepakat untuk membunuh unta itu. Seorang janda dari kaum bangsawan menawarkan diri. Bagi siapa saja bisa membunuh
unta Nabi Soleh boleh menikahinya. Ia akan menyerahkan diri juga hartanya untuk orang yang bisa membunuh unta itu. Orang-orang pun tertarik untuk melakukannya. Kemudian ada seorang wanita lain yang mempunyai beberapa putri-putri cantik. Ia menawarkan akan menghadiahkan salah seorang dari putrinya kepada orang yang berhasil membunuh unta itu. Tentu saja keduanya adalah hadiah yang menggiurkan. Maka dua orang lelaki bersiap-siap akan membunuh unta Nabi Soleh. Mereka menginginkan hadiah itu. Dengan dibantu 7 orang lelaki lagi, mereka akan membunuh unta itu. Mereka bersembunyi di suatu tempat yang biasanya dilalui unta Nabi Soleh. Ketika unta itu melintas, seorang lelaki gagah langsung memanah betis unta itu, sedangkan yang lainnya langsung menikam perutnya. Setelah itu mereka berlari dan menyebarkan berita bahwa unta itu telah mati. Mereka semuanya merasa senang karena unta itu telah mati dibunuh dengan gampang. Mereka disambut dengan tepuk tangan dan sorak-sorai. Semuanya merasa senang karena unta yang mereka benci itu telah mati. Kedua lelaki yang membunuh itu bersiap-siap menerima hadiah. Mereka sangat senang dan wajahnya ceria karena akan mendapat hadiah dan pujian dari banyak orang. Mereka menyampaikan kepada Nabi Soleh bahwa untanya telah dibunuh. Mereka pun menanyakan kebenaran ancaman azab yang disampaikan oleh Nabi Soleh. Mereka tidak percaya azab akan datang kalau unta itu dibunuh. Mereka merasa azab itu tidak ada dan tidak akan datang. Nabi Soleh menyampaikan bahwa azab itu akan datang karena mereka telah melanggar ketentuan Allah. Sungguh tak disangka, mereka malah menantang Allah. Atas perintah Allah, Nabi Soleh menangguhkan hukuman itu selama 3 hari. Nabi Soleh memberi kesempatan kepada mereka untuk bertobat dan mengakui kesalahan, supaya mereka beriman kepada Allah. Namun apa kata mereka? Kaum kafir yang menentang Nabi Soleh itu malah berkata supaya azab itu segera turun. Mereka menantang Nabi Soleh untuk cepat menurunkan azab. Karena keinginan mereka seperti itu, Nabi Soleh menyerahkan semuanya pada Allah. Lalu ia memberitahukan kepada kaumnya bahwa azab Allah akan menimpa mereka. Azab itu akan didahului tanda-tanda. Pada hari pertama, ketika mereka terbangun dari tidur, wajah mereka akan berwarna kuning. Hari kedua akan berubah menjadi merah. Dan pada hari ketiga, wajah mereka akan menjadi hitam. Hari keempat barulah azab itu akan datang. Mendengar ancaman itu, 9 orang dari mereka malah akan membunuh Nabi Soleh untuk mendahului datangnya azab. Mereka pun lalu mengadakan pertemuan rahasia. Mereka bersumpah akan melaksanakan pembunuhan. Mereka sepakat akan membunuh Nabi Soleh pada malam hari. Pada waktu yang telah ditentukan, yaitu malam hari, mereka datang untuk membunuh Nabi Soleh. Namun sebelum mereka melakukan pembunuhan, Allah membinasakan 9 orang itu. Mereka mati dengan izin Allah. Sungguh Allah memang melindungi Nabi Soleh. 1 hari sebelumnya turun azab, Nabi Soleh berangkat bersama para pengikutnya menuju Ramlah, sebuah tempat di Palestina. Mereka meninggalkan kaum Samud yang habis ditimpa halilintar yang dahsyat dan juga gempa bumi yang mengerikan. Janji Allah tidak pernah meleset. Pesan moral: azab Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menimpa pada siapa saja yang tidak mengindahkan perintahnya, apalagi orang-orang yang telah jelas-jelas ingin menantangnya. Alhamdulillah, kita sudah selesai menceritakan tentang kisah Nabi Soleh alaihissalam. Semoga dapat bermanfaat. Terima kasih yang sudah menonton dan mendengarkan sampai selesai. Sampai jumpa di video selanjutnya. Saya Ridwan Ahmad dan Ibrahim Rafasya Ahmad undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.